السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقربته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعمل فيهم برحمتك. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد الحسين وإلى جميع مشايخنا خصوصا شيخنا شمس العارفين وشيخنا حسن وشيخنا ظافر منور شيخنا رد أحمد وشيخنا وإلى حضرته وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وموردهم ومحبهم من الله ويعيد علينا من بركاتهم وبركات علومهم وسرهم وأسرارهم وأفضل عليهم وذكرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا وحفظ الرسول. اللهم إنا في وقت احتاج لا حول ولا قوة. قال المصنف السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Alanjutake kajian kitab Risalatul Mudzakarah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngerasaki fasal tentang bahayana orang terlalu berangan-angan, lebur angan-angan tanpa ada sebuah ikhtiar sehingga lupa kepada kematian. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang suka berangan-angan, dia pasti akan lupa kepada sebuah akhir perjalanan, yaitu yang disebut dengan kematian. Maka tulul amal dalam agama adalah sesuatu hal yang dilarang. Jangan terlalu berangan-angan dalam kehidupan, karena semuanya sudah diatur oleh Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk meminimalisir sebuah angan-angan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, faqassir ya akhi amalaka, maka pangkaslah angan-anganmu itu, wahai saudaraku. Bagaimana cara memangkasnya? Yaitu wal yakun, dan jadikanlah olehmu ajaluka, ajalmu, nasba ainaika, senantiasa terpampang di antara kedua matamu. Jadi orang munterroh ngurangana sifat ngenangan dalam pikiran lebur menghayal, maka hendaknya ajal itu senantiasa diingat dan dijadikan sebuah pandangan di depan mata.
Wa amaluka wara'a dhahrika, dan jadikanlah angan-anganmu itu wara'a dhahrika, di balik punggungmu. Jok sabak nang yada ngan angan nika, sabak nang ibu di. Karena ngan angan nika telap tele ya kon orang itu. Bisa dadi, bisa tak dadi. Tapi mon kematian sesuatu yang pasti. Sobong telap telena kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan akan menemui kematian itu. Tapi mau dengan angan nikah kita telep, angan-angan bisa tercapai, ada juga angan-angan yang tak tercapai. Jadi Jaipon Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad, lebih baik kematian yang selalu di depan, yang senantiasa menjadi pandangan-pandangan kedua matamu, sedangkan amal atau angan-angan taruh saja di balik punggungmu. Wasta'in ala dzalika, dan kuatkanlah untuk menopang hal tersebut, artinya meletakkan kematian di antara pelupuk mata dan angan-angan di balik punggung. Bagaimana caranya? Bil iksari min dzikri hadimil ladzat, dengan memperbanyak mengingat-ingat hancurnya kelezatan. Wa mufarriqil jama'at, dan perpisahannya sebuah perkumpulan. Ditopang, diperkuat dengan cara memperbanyak mengingat bahwa setiap kelezatan itu tidak akan abadi yang ada di dunia. Dan bahkan pertemanan, perkumpulan, persahabatan, dan segala macam bentuk perkumpulan itu akan berpisah pada akhirnya. Sobong kenikmatan sejati di dunia dan juga tidak ada penderitaan sejati di dunia. Semuanya akan terus berputar sampai kematian itu datang menjemput. Dan juga watafakkar, dan hendaknya engkau merenung fima, tentang sesuatu indaraja yang telah berlalu amamaka, di hadapan kamu, atau hal-hal yang sebelum kamu, minal ma'arifi, berupa kenalan-kenalan, wal qarabati, dan hubungan-hubungan atau relasi. Kengai Jaipon Habib Abdullah Al-Haddad, kenalan nasampian, kanca-kanca sampian, bahkan tantare tanah sampian, kan pon paleman ka ada banyak semate. Jadi kena kengai bahwa kematian itu juga akan menjemput kita. Wastashir qurbal mauti, dan teruslah engkau merasa bahwa kematian itu sangat dekat, ya Ibu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Karena kematian itu sesuatu yang senantiasa mengintai kehidupan manusia. Fa innahu, karena sesungguhnya kematian, aqrabu ghaibin, paling dekatnya perkara gaib, yantazir, yang senantiasa mengintai. Hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang gaib, yang paling mengintai manusia adalah kematian. Setiap saat manusia selalu diintai oleh kematian. Israel ni kan nyot nek kamben dihula. Cor nek madolong Israel. Ada tek komando dari Allah Taala. Monjan Allah Taala ada buka Israel koni. Jadi kuda ki kanak lambak nek enggak kasetong syair. Israel datang tanpa permisi. Setiap saat kan datang pasti. Jadi Israel mereka datangnya tanpa permisi, tak amit-amit, tamu tak diundang, mencabut apa yang ada dalam diri kita, yaitu berupa ruh, nyawa, sehingga akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Wakun, dan jadilah kamu musta'id, dan orang yang senantiasa bersiap-siap lahu, menghadapi kematian, mutakhawifan,
disertai dengan rasa cemas atau waspada, hujumahu terhadap sergapan kematian itu fi jami'il halat, di dalam setiap kondisi. Dalam kondisi apapun kita harus dipinta untuk waspada sareng Habib Abdullah nika. Karena kematian itu tidak harus sakit. Kematian tidak harus tua. Kematian itu bisa datang kapan saja, dalam kondisi sehat, bahkan dalam kondisi bahagia sekalipun. Agulah mati. Tak kau orang sedih saya mati. Karena kematian itu tanpa pandang bulu, tak kau bahagia, tak kau sedih, tak kau soki, tak kau miskin, tak kau sakit, tak kau sehat. Lalu ketika seseorang senantiasa ingat kepada kematian, maka angan-angan tentang dunia itu akan berkurang. Rap ngarep, jak saya ndi saem, tak bate mikir ngak nikah, tak mikir saem. Kun berak saya pikir kira-kira sangu pun apa, laku saya kiba ngadep dek keajunan epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja Allah nika tak bisa isogok bisa Allah nika tak bisa isogok dengan hal-hal apapun yang bisa disentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan ridho Allah itu sendiri. Mohon Allah ridho, ya Allah akan suka, sehingga rahmatnya akan senantiasa menyeliputi seorang hamba baik ketika ia hidup walau bahkan ketika kematian menjemput. Saya sebut husnul khatimah. Bahkan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat nafsi biyadihi yang jiwaku berada pada kekuasaannya, ma rafa'tu tarfi, tidaklah aku mengangkat kedua kelopak mataku, fadanantu, lalu pasti aku menduga, anni akhfiduhu hatta uqbadha, ketika aku berkedip jangan-jangan aku sudah dicabut nyawaku oleh Allah Ta'ala. Nika mun orang ngastete ongko kena ketep membuka kelopak mata, ngangkat kelopak mata, ketep jangan-jangan kena ketep cabut ya Allah. Setipis itu kematian itu, sedekat itu kematian. Bahkan wala akaltu luqmatan, dan tidaklah aku memakan dengan suatu suapan, fadhanantu, lalu aku mengira, anni usiruha hatta uwassa biha minal mauti, bahkan ketika aku menelan makanan itu, aku mengira aku akan tercekik oleh makanan itu disebabkan aku mati. Itu orang ini kamu engak mati, kakak setiap tingkah lakunya nih. Jangan-jangan ketika saya makan satu suapan kena lolo, murah-murah pas mati, ada remah. Melana dalam setiap perilaku kehidupan, anjuran baginda Rasulullah dalam pang saya ampun elam paaki sanang kanjeng Nabi ini tak lepas dari doa. Ada maus doa, lastari ada tetap doa. Dalam setiap amalan apapun, pekerjaan apapun, pasti ada sisipan-sisipan doa. Karena supaya apa? Seandainya pun itu perbuatan dunia, tapi ketika dinilai dengan niat-niat yang murni karena Allah Ta'ala, disisipi dengan doa, sehingga amalan dunia itu menjadi nilai pahala akhirat. Ada mereka kan amalan-amalan dunia. Orang yang tak niat ibadah ini kan sesuatu yang mubah. Tapi mun nyatake kalaban ibadah dari Allah disisipi dengan doa-doa dan semacamnya, maka suapan-suapan yang masuk ke dalam perut itu mengandung nilai ibadah. Sehingga ketika dikelola oleh pankreas, oleh perut, masuk diserap oleh seluruh tubuh, maka seluruh tubuh pun akan mengajak untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan manfaat doa. Beda dari sesuatu makanan yang dikonsumsi tanpa menyebut Ismullahi Ta'ala, asma'na Allah Ta'ala, masuk ke dalam tubuh hanya sekedar sehat, tapi ibadah ampun malas kata.
Jadi nggak kenika, walaupun itu barang halal. Bahkan warubbama dalam satu hadis warubbama daraba alaihi salamu biyadihi 'alal haid litayammumi. Terkadang daraba alaihi salam menepuk kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam biyadihi dengan tangannya 'alal haid ke tembok, nepuk kenapa ke tembok? Tujuan apa? Litayammumi, untuk melakukan tayammum. Kadang kanjeng Nabi ingat kenika karena saking dahsyatnya kanjeng Nabi ingat terhadap kematian. Bukan kondisi sakit, kondisi sehat kanjeng Nabi. Mun orang ada yang kondisi sakit nikah kan sesuatu yang kapan nikah kanjeng Nabi sehat. Cuma terkadang kanjeng Nabi tiba-tiba menepuk tembok itu dengan tangannya untuk bertujuan tayammum. Sehingga fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepada baginda Rasul, innal ma'a minka qarib, sesungguhnya kan air dekat dengan Anda ya Rasulullah. Kan air cek semak nih. Pas ajunan sehat, ya pun para sahabat. Napa jawab kanjeng Nabi? Fa yaqulu, lalu menjawab Rasulullah, la adri la'alli la abduhu. Aku tidak tahu, jangan-jangan untuk menyentuh air saja aku tidak bisa sampai karena mati. Kadang saya kata kok ngene arep pambok ngare karena engkau takut pas ntar kajeding tak depak kain peleka pas mati. Saking begitu dekatnya sebuah kematian. Tetapi beli atayammum. Di sini ada sisipan luar biasa. Napa maksudnya? Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Kebaikan ini kata kotuning kubarempun. Ala kuma ibadah mau naniku. Tina napa makin sebagus apa sah? Nyaretina dulu apa sah? Nyaretina. Tahu saya ketika ada niatan-niatan baik, niat taqarrub kepada Allah Ta'ala, laksanakan saja tanpa harus melihat waktu dan tempat. Wa kana as-siddiqu yunshidu, dan bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yunshidu, bersenandung, ngocol syair Sayyidina Abu Bakar. Napa syair la Sayyidina Abu Bakar? Kullu mri'in musabbihin, kullu mri'in musabbihun fi ahlihi, musabbahun fi ahlihi, wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang musabbahun, bisa disambut oleh waktu pagi, fi ahlihi, di dalam keluarganya. Artinya setiap orang bisa berkumpul dengan keluarganya di pagi hari. Wal mautu, sedangkan kematian, adna, adalah lebih dekat, min syiraki na'lihi, ketimbang tali sandalnya. Orang ini kadang mentilaga aku ya, apel kompol di keluarganya, sarapan pagi, artinya disambut pagi di tengah-tengah keluarganya. Padahal kematian itu lebih dekat dari tali kedua sandalnya ya. Artinya kapan saja kematian itu bisa menjemput. Neka dendang napa syair-syair nggak nikah ketika Sayyidina Abu Bakar songkan pas dijenguk oleh para sahabat, bahkan Sayyidah Aisyah nikah ikut berkumpul karena Sayyidina Abu Bakar songkan. Kalau guri kompole di orang karena ki sehat napa ki beda umur beda surga. Tapi Sayyidina Abu Bakar pas ada bunga nikah, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, setiap orang bisa disambut pagi, kadang di tengah-tengah keluarganya. Padahal kematian itu lebih dekat dari tali kedua sandalnya. Artinya tidak ada yang bisa memprediksi kematian. Kadang sakit, ambil tak mati. Kadang mereka sehat. Apa lah temu mati. Cet mata kerjat kasih bonda. Aduh sakit apapun tentang sakit ini lada depan. Itulah kematian. Sesuatu yang tersembunyi tapi nyata. Qala hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali rahimahullah, i'lam, ketahuilah olehmu, annal mauta,
bahwasanya kematian itu la yahjumu fi waqtin maksusin, tidak menyergap di dalam waktu-waktu tertentu. Taduk piket ta kematian nikah, taduk jadwal lah. Artinya kematian itu tak memiliki jadwal. Wala budda, dan sudah menjadi kepastian min hujumihi, bahwa kematian itu pasti menyergap, artinya datang kepada setiap orang. Entah kol sama, entah kol peto, sombong jadwal lah. Beni tiket kereta api atau pesawat nih kasih boleh jadwal. Mun berangkat jam sekian nih kan pada waktu, sehingga bisa istiadat, siap. Tapi kematian tadi jadwal, sendik jadwal nih Allah Taala. Ketika daun-daun, kenapa? Kastuba nih keker. Daun-daun eruh mereka sudah mulai berguguran, maka orang itu akan dijemput oleh sang malaikat penjabut nyawa. Fal isti'dadu, maka dari itu fal isti'dadu, adapun bersiap-siap, lahu untuk menyongsong kematian, aula ialah lebih utama minal isti'dadi lid dunya, ketimbang bersiap-siap untuk mencari fasilitas dunia. Mun fasilitas dunia tak usah sare, tekak sanya banyak fasilitas dunia yang akan seperti itu. Nyamanatun yang ki arobatun. Tapi mun masalah kematian, nik kasih boleh ikataku. Bahkan Sayyidina Umar dalam setong riwayat, selokna Sayyidina Umar nik kan bertulis suatu nikah nasihat, kafa bil mauti wa'idha. Selokna Sayyidina Umar beni akik nikah, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pengingatan. Faslun, selanjutnya setong fasal fit tahdhiri min aklil harami wasyubhati, tentang bahayanya dampak memakan barang haram wasyubhati, dan mengkonsumsi barang yang syubhat. Wa amma tanawulul haram wasyubhat fa huwa la mahalata yusrifu 'anit ta'at. Adapun makanan-makanan haram dan makanan-makanan yang syubhat, fa huwa la mahalata, maka hal itu tidak mungkin, artinya menjadi suatu kepastian, yusrifu akan merubah seseorang 'anit ta'ati, dari berbakti kepada Allah Ta'ala. Orang seawal taat dengan Allah, gara-gara ia lebur mengkonsumsi barang yang haram atau barang yang syubhat, maka ia bisa berpaling, yang awalnya ahli taat lama-lama akan menjadi ahli maksiat. Wa yad'u, dan akan terus menjadi atau mengajak makanan haram itu ilal maksiati, kepada perbuatan maksiat. Orang mengkon lebur ada saya tak pakai fokus subhat, apa boleh haram, maka lama kelamaan orang itu yang awalnya taat pas aubah, misalnya awalnya jujur pas aubah carpak, awalnya fokus pas aubah tak fokus, awalnya ahli ibadah pas aubah malas untuk melaksanakan ibadah. Dampak dari makanan. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan marfu'an secara marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sebuna beliau? Man akalal halala, barang siapa yang suka makan barang yang halal, ata'at jawarihuhu sya'a am aba, niscaya akan berbakti jawarihuhu, anggota tubuhnya, sya'a am aba, baik ia berkeinginan ataupun tak berkeinginan. Artinya tero tak tero pakun ngibah makanan halal nikah untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakun ngajak makanan halal nikah untuk beribadah kepada Allah Taala. Wa man akalal harama, dan barang siapa yang mengkonsumsi barang yang haram, asad, niscaya akan menjadi durhaka jawarihuhu, apa anggota tubuhnya, sya'a am aba, baik ia berkeinginan am aba ataupun tak berkeinginan.
Orang mun ada haram, teka mun mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan keistiqomahan di dalam ibadah ini pasti gagal. Ini gara-gara faktor daerah haram. Tapi yang mun ada halal nikah, rasalah nikah, teka tak ada niat untuk istiqomah, pasti istiqomah orang nikah. Meskipun seminimal mungkin di dalam ibadah. Wa fil khabari awil athari, bahkan di dalam sebuah riwayat etaboki kul ma syi'ta fa mithluhu ta'mal. Silahkan makan saja apa yang kamu suka, karena hasilnya dari yang kamu makan itu adalah yang kamu lakukan. Jadi ini kan contoh. Kul ma syi'ta fa mithluhu ma ta'mal. Orang itu perilakunya tergantung apa yang ia makan. Perilakunya nih kan, tergantung yang ia makan. Mun bada tutur kata fokus, perilakunya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya mereka mampu, kata tangke mereka fokus, maka di antara ciri-ciri orang tersebut berarti barang yang dikonsumsi adalah barang yang bagus, yang halal. Tapi mun bada orang mereka catur rata fokus, ampunya keadaan orang. Bahkan dalam setiap perilakunya nikah tak fokus umpamanya, bahkan ibadahnya nikah les-malesan, maka ketahuilah nikah bisa menjadi ciri bahwa makanan yang pernah dikonsumsinya pasti ada dari barang-barang yang haram. Jadi ketika pun tak dengar nikah dalam riwayat ada begini, kul masyita, silahkan kamu makan apa saja yang kamu suka, wa mithluhu ta'mal, maka hasilnya itulah yang kamu lakukan dari nada orang. Maka mun abri daerah kana foto ke keluarga ini kata ngate mentoran dia keluarga si fokus, nak foto si fokus, maka usahakan makanan yang diberikan itu adalah makanan-makanan si fokus, halal, termasuk yang dikonsumsi oleh kita. Maka usahakan. Makanya mun ulama dimin nikah lebih baik hidup dalam kemiskinan tapi dengan barang yang halal daripada hidup kemewahan tapi diperoleh dari barang yang haram. Orang lambat nikah betah untuk menahan perihnya lapar, namun tak betah menahan panasnya api neraka. Mun orang salahkan nikah bongal ke panas api neraka, sehingga apapun yang ada di dalam perutnya diisi dengan segala macam yang entah itu halal atau tidak. Wa qala ba'dul arifina, dan berkata sebagian orang-orang arif, artinya orang-orang soleh, orang-orang kenal dengan Allah Ta'ala. Napa taduna ma qata'al khalqu anil haqqi, tidaklah terputus seorang hamba anil haqqi dari Allah Ta'ala. Artinya tidaklah orang itu terlepas dari rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala. Wa akhrajahum, dan tidaklah mereka keluar min dairatil wilayati, daerah-daerah dari pangkat-pangkat kewalian, illa adami taftishihim, kecuali tidak adanya ketelitiannya mereka an hadhil luqmah, dari setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya. Walifai, orang soleh bisa keluar dari rahmat Allah gara-gara orang teliti terhadap makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Hingga orang-orang di menikah sangat-sangat betul jadi etengkuhul asalnya dari agama oleh cabisan, oleh hadiah dari orang ini tak langsung karakter etengkuhul. Banyak ulama-ulama ni kan sekarat tu dekat Allah. Walaupun banyak tamu ya kadang gelo, banyak jawisan, tapi kehidupannya begitu sederhana, terena waktu begitu sederhana. Karena apa? Karena tidak semua rezeki yang datang kepada dirinya dinikmati begitu saja, tapi esareng gelo, etengku, seleksi. Takok pada hal-hal saya tak saya masuk ke dalam pangkalian nah, masuk ke dalam rakana. Sehingga khawatir mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kadang wali ini kan bisa pakai gara-gara sakecap atau sacap-cap masuk ke dalam neraka. Pecat sareng Allah Subhanahu wa taala. Benikun berak pejabat saya pecat. Wali-wali pada saya pecat juga. Pak ambu dati wali gara-gara kurang teliti. Li'adami taftishihim, karena tidak adanya ketelitiannya mereka an hadhil lukmah, dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh. Wa akilul haram wasyubhat wa in ata'a Allah, dan orang yang mengkonsumsi barang haram dan barang yang syubhat, wa in ata'a Allah, meskipun ia bisa melakukan ketaatan kepada Allah, fata'atuhu ghairu maqbulatin, maka perbuatan taatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umpamana bada orang biasa ada orang haram mereka, ada orang syubhat, tapi bisa apa tele ke Allah ibadahna wakun mapan di pangabdian ada ke Allah wakun mapan, tapi yang kita percuma tak kira terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa sebab? Li'anna Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala adabu berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal ibadah minal muttaqina, dari orang-orang yang takwa. Pasera orang yang takwa mereka bukan cuma sekedar orang yang bisa mengabdikan dirinya kepada Allah dalam ibadah, tapi orang-orang yang menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram. Ini orang takwa. Orang takwa ini kebanyakan berasa ngempuaki ibadah, apa jam, apa puasana, sedekah, apa sama macam. Tapi hakikatnya orang takwa kepada Allah adalah orang-orang yang betul menjaga suapan-suapan yang masuk ke dalam tubuhnya, halalkah atau haramkah. Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah thayyibun maha baik, la yaqbalu tidak pernah menerima siapa Allah illa thayyiban, kecuali kepada amal-amal yang baik. Jadi Allah ni bagus, ban saya terima Allah kotu dari barang-barang si bagus, kalakona bagus, derna bagus, napa tapi serba bagus. Maka dari itu fa'amsik, jaipun Habib Abdullah Al-Haddad, fa'amsik, maka berhentilah wahai saudaraku, antanawuril harami wujuban, dari mengkonsumsi barang haram wujuban, sebagai sesuatu yang wajib. Artinya tekankan kepada dirimu untuk tidak lagi mengkonsumsi barang haram. Wa antanawulis syubhati wari'an, dan dari mengkonsumsi barang-barang yang syubhat wari'an, sebagai bentuk antisipasi diri. Sehingga pawat cepat kabana tilina, agar tidak sampai mengkonsumsi barang yang haram, dan sebagai antisipasi diri jangan sampai memakan sesuatu yang syubhat. Mudah jelas. Tekak pun ketika umpamanya lebih condong kepada sesuatu yang halal, ciangkui, tengku kelu kejelasannya. Wa alaika, dan wajib bagimu, bi talabil halali, untuk mencari usaha-usaha yang halal. Penting, penting halal napa? Usaha napa apa? Tak usah gengsian. Manusia ni kula kadang ngabas orang-orang nang Jakarta. Mana Jakarta tak gengsi ni kasoki, sela soki kurang halal. Napa rupanya pekerjaan-pekerjaan yang tak perlu gengsi ni kan? Usaha-usaha halal, umpamanya jual markenyot sesuatu kadang yang gengsian, mana orang gengsian tak kira. Tapi mana orang yang kata gengsian, lemah mengais napa sampah, futol-futol. Saya penting kan halal ya. Saya langakkan ni kaki amit kan, amit Pak boleh ambil sampah-sampahnya. Oh silakan, kena kan amit. Oh cek jelas halal. Jadi Caibun Habib Abdullah Al-Haddad, alaika bi talabil halal, wajib bagimu untuk mencari atau berusaha mencari pekerjaan yang halal. Fa inna talabahu fariidatun ba'dal fariidah, karena mencari rezeki yang halal, fariidatun adalah suatu kewajiban, ba'dal fariidah, setelah kewajiban yang lain. Artinya saya wajib nikah salat 5 waktu fardu nikah.
Setelah itu ya berusaha yang halal, ala kose halal apa kira-kira. Saya kirana ngiba barokah kabati. Fa idza dhafarta bihi fakul minhu qasdan. Jika engkau telah mampu mengumpulkan sesuatu yang halal, fakul minhu qasdan, maka makanlah dari barang halal itu qasdan, sedang-sedang saja. Tekak halal cak ngabi akinya. Wal bisminhu qasdan, dan berpakaianlah kamu minku dari barang halal itu qasdan, dengan sedang-sedang. Cak bertalebat. Wala tusrif, dan janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi barang halal. Fa innal halala, karena sesungguhnya barang halal la yahtamilu sirfa, maka ia tetap mengandung, tetap tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Barang halal baik ketika dilakukan secara berlebihan, dikonsumsi secara berlebihan, maka itu dampaknya tidak bagus. Bahkan wa iyyaka wasyiba, maka berhati-hatilah engkau wasyiba, dari mengenyangkan perut. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin, karena sesungguhnya sesuatu makanan yang meski makanan itu dari barang halal, mabda'u kulli syarrin, tetap menjadi tempatnya sesuatu yang tidak baik. Sehalal baik tak fokus, fa kaifa minal haram, lalu bagaimana jika barang itu terdiri dari barang yang haram. Acer nek umpamana akalam fi akalam fi apa meskipun barang yang dimiliki itu adalah halal, engkisnya banyak, sedang-sedang saja. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, meskipun itu dari barang yang halal. Lalu bagaimana pas jika barang itu dari barang yang haram? Sakone lebih, sakone koi bahaya, napa boleh banyak dari barang haram. Kamu kita saja coba kinaan dari masukna barang-barang haram ke kita, agar kita betul-betul bersih jiwa raga dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala, sehingga menjadi hamba yang sempurna, yang masuk ke dalam tabuna Allah, ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah seikhlas, ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faslun fil hithi 'ala al-ikhlas, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.